Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, di perempatan-perempatan lampu merah kita sering menemukan Om, minta makan Om, belum makan, minta tolong diberi makan, uangnya, sedekahnya Om, minta makan Om. Itu orang yang meminta-minta, atau dalam bahasa Jawa orang yang pekerjaannya krido lumaing asto. Krido itu bekerja, lumaing itu membuka, asto itu tangan. Pekerjanya selalu membuka tangan, minta-minta, dan itu kemudian spiritualitas minta. Kalau orang minta-minta tanpa bekerja, apalagi masih kuat, kita sering mencibir. Kalau orang minta-minta tanpa bekerja keras, tanpa menunjukkan bahwa dia sebetulnya masih sudah tidak bisa kerja, tetapi dia hanya minta-minta karena malas, maka tidak bisa diapresiasi. Maka banyak aturan-aturan. Kalau Anda memberikan uang pada pengemis, Anda kena denda 1 juta rupiah. Tetapi itu semua biasanya tidak dihiraukan, dan kemudian juga tidak ada penindakan sama sekali. Krido lumaing asto, minta-minta. Tetapi kalau orang minta dengan sungguh-sungguh, dalam arti dia sungguh tidak mampu, ataupun dia sungguh-sungguh tidak bisa melaksanakan tugasnya, tidak bisa lagi, mungkin karena usia, karena sakit-sakitan, karena sungguh-sungguh badannya secara fisik tidak mampu, maka disitulah dia mungkin minta sungguh-sungguh. Dan permintaan ini bukan permintaan tipu-tipuan, tapi dalam hati sungguh, mempunyai segala sesuatu usaha yang ditunjukkan dengan segala kemampuannya. Maka kita akan mendengarkan Injil hari ini tentang minta dari Injil Yohanes. Sekali lagi, dalam amanat perpisahannya Yesus berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Saudara-saudari yang terkasih, minta. Maka Yesus mengatakan, mintalah. Minta dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya hakikat berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Hakikat berdoa adalah dua pribadi, komunikasi dua arah, bukan satu arah, yaitu kita menembak permintaan-permintaan kepada Tuhan tanpa mendengarkan Tuhan, memaksa Tuhan mendengarkan permintaan kita, omongan kita, sementara kita enak-enak menembak, memaksa Tuhan mendengarkan, memakai telinganya, dan kita tidak bekerja keras. Kita tidak menunjukkan bahwa permintaan itu urgent. Dengan segala sesuatu tidak kita tunjukkan bahwa kita sungguh mengarah tindakan-tindakan kita
kepada terkabulnya permohonan itu. Maka Tuhan mengajak kita untuk meminta kepada Bapa. Bahkan dalam perumpamaan dikatakan seorang janda yang tak henti-hentinya meminta kepada hakim supaya memenangkan perkaranya. Hakim itu akhirnya pegah telinganya, maka dia berpikir aku tidak takut kepada siapapun, juga pada Tuhan. Tapi janda ini setiap hari datang kepadaku, minta supaya perkaranya dimenangkan. Saya akan membantu memenangkannya. Kalau tidak, jangan-jangan dia nanti datang dan menyerang saya. Maka meminta dengan sungguh-sungguh, disertai dengan usaha supaya permohonannya itu dikabulkan. Ini menjadi sesuatu kunci. Dialog. Tidak hanya meminta tetapi juga mendengarkan apa jawaban Tuhan. Kira-kira Tuhan memberikan apa sebagai tanda bagi kita. Ada seorang ibu, kebetulan ini teman saya dulu, anaknya nakal sekali sebagai anak muda, pemberontak. Bahkan ketika SMP dia pernah membawa belati senjata tajam untuk ke sekolahnya, suka berantem. Kemudian tumbuh menjadi dewasa dan ibunya setiap hari mendoakan anak itu. Dia tidak peduli doanya itu dikabulkan atau tidak, tetapi dia minta pada Tuhan, mendoakan anaknya supaya Tuhan membimbingnya, melindunginya. Karena begitu bahayanya perbuatan anak muda yang nakal ini. Terus berdoa. Nah, suatu hari Tuhan ternyata bersabda. Doanya dia tanpa sengaja ibu itu didengarkan oleh anaknya yang nakal itu. Lalu anaknya mulai berpikir, saya tidak takut kepada siapapun, tetapi ibu saya ternyata menangis-nangis karena tingkah saya. Ibu saya ternyata mendoakan saya supaya Tuhan melindungi saya. Tidak membenci tetapi mendoakan terus. Bahkan ketika saya pulang selalu tersedia makanan di meja. Lapar langsung makan, apapun selalu tersedia. Maka ibu tadi berdoa. Bahkan bisa setahun lebih dia mendoakan itu. Dan sampai ke telinga anaknya yang baru pulang. Dan dengan itu maka dia pelan-pelan mulai berubah. Tuhan kemudian memberi jawaban dengan mengatakan bahwa anakmu silahkan mendengarkan doa-doamu. Dan akhirnya anak itu pun pelan-pelan berubah. Dia pelan-pelan menjadi orang yang mulai berpikir tentang tanggung jawab. Mulai berpikir tentang menyelesaikan sekolahnya. Mulai berpikir tentang bagaimana relasi dengan teman-temannya. Mulai berpikir tentang masa depannya. Dan kemudian dia dalam tanda kutip mendengarkan Tuhan tadi lewat doa-doa ibunya. Saling mendengarkan yang menarik. Dan ibunya pun akhirnya ketika meninggal melihat anaknya yang sudah mulai berubah. Dia meninggal dengan tenang dan aman. Saudara-saudari yang terkasih, doa yang kita mohonkan kepada Tuhan sebagaimana Yesus mohon. Silahkan mohon kepada Bapa dengan atas namaku supaya kamu semua dikabulkan dalam sukacita. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, sambil memasang sikap pasif tanggap, sikap mendoakan permohonan mimpi kita, tetapi sekaligus juga mendengarkan suara atau telinga dari batin kita, telinga hati kita. Tuhan yang bersabda lewat orang-orang di sekitar kita, lewat kejadian-kejadian, dan disitulah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Baik lewat simbol, lewat tanda-tanda, dan nanti ketika kita sudah dipanggil Tuhan, kita tidak akan melihat Tuhan lagi dengan yang bersabda dengan tanda dan simbol. Tetapi
terus terang, dan kita pun duduk sepejagong, satu tempat duduk, satu mimbar dengan Tuhan sendiri. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.